Kevin Dix marah usai skuad Garuda kalah dari Cina, berharap segera debut bersama timnas Indonesia. Media Vietnam sindir Bahrain yang ogah-ogoh ke markas timnas Indonesia di SUGBK. Kata Arkan Kakak setelah masuk 60 talenta muda terbaik versi The Guardian. Shin Tae-yong janji timnas Indonesia bakal hajar Bahrain di SUGBK. Ivar Jenner konfirmasi absen, Justin Hubler belum tentu balik. Timnas Indonesia perlu sempurna saat sambut Jepang di GBK. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Kevin Dix marah usai skuad Garuda kalah dari Cina, berharap segera debut bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia kalah 1-2 dalam laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda kalah lewat gol Behram Abdul Weli dan Chow Yuning di babak pertama. Satu gol dari Tom Haye pada menit ke-86 tidak dapat menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. Hasil ini membuat skuad Garuda tertahan di posisi kelima. Tim asuhan Shin Tae-yong mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Di tengah jadwal timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024, PSSI juga membuat kejutan kepada publik tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah mengunggah foto salaman dengan Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Erick Thohir menulis bahwa Kevin Dix sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Selama jeda internasional di bulan Oktober 2024, pemain 28 tahun tersebut juga mengikuti 2 laga tim asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Sebelum kalah dari Cina, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 dari Bahrain. Hasil tersebut diwarnai oleh keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf dari Oman yang tidak mengakhiri pertandingan usai melewati 6 menit tambahan waktu dan Bahrain bisa mencetak gol penyeimbang. Kevin Dix mengaku geram dengan hasil tersebut. "Saya tidak bisa berkata banyak, karena mungkin ada yang mencegatnya," ujar Kevin Dix kepada TV2 Sports. "Namun, saya tidak senang melihat bagaimana wasit menangani pertandingan. Caranya sangat berbeda dengan di Eropa," lanjutnya. Kevin Dix mengaku tidak puas dengan hasil lawan Cina. Dirinya pun langsung menulis surat kepada Erick Thohir usai kekalahan tersebut. Pemain 28 tahun tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dirinya juga sudah tak sabar untuk segera bisa membela timnas Indonesia. "Saya menulis surat kepada Presiden Asosiasi Sepak Bola," ujar Kevin Dix. "Dan kami berdua benar-benar tidak puas dengan hasilnya. Karena itu adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Namun, mimpi itu masih ada, dan saya berharap dapat menjadi bagian dari tim Indonesia sesegera mungkin sehingga saya dapat membantu tutupnya." Situasi memanas usai ditahan timnas Indonesia dan Bahrain. PSSI-nya Arab Saudi masih bungkam soal Roberto Mancini. Sejak ditunjuk pada 2023, Roberto Mancini belum memberi kontribusi signifikan untuk tim berjuluk Green Falcons tersebut. Arab Saudi baru mengantongi 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 4 laga. Arab Saudi terlempar dari peringkat 2 besar usai ditahan imbang Bahrain pada laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan juga gagal mengalahkan timnas Indonesia. Arab Saudi ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia pada laga perdana. Kabar tersebut tentu dapat sorotan penuh dari publik dalam negeri. Tekanan makin menguat usai Arab Saudi gagal mengamankan 3 poin dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober 2024.
Arab Saudi kalah 0-2 dari Jepang dan ditahan 0-0 oleh Bahrain. SAFF pun angkat bicara usai tekanan kepada Roberto Mancini semakin menguat. Yusuf Al-Misahal selaku Ketua Umum Federasi pun mengaku ingin segera mengajak seluruh pengurus SAFF untuk membahas solusi terbaik. Kami selalu berdiskusi dengan pelatih setelah pertandingan dan menganalisa performa tim, ujar Yusuf Al-Misahal. Level lawan Jepang masih lebih baik daripada lawan Bahrain. Saya menerima dukungan yang kuat soal ini. Saya menerima tanggung jawab yang harus saya emban. Kami akan duduk dengan manajemen teknis dan para pengurus federasi dan kami akan lihat keputusan yang tepat. Jadi, tim ini akan segera pulih sepenuhnya, lanjutnya. SAFF masih bungkam soal keputusan untuk mendesak Roberto Mancini dari kursi pelatih usai ditahan imbang timnas Indonesia dan Bahrain. Pihaknya ingin menenangkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil keputusannya. Kami sekarang berada dalam suasana marah, ujar Yusuf Misahal. Kami belum bisa mengevaluasi masalah dan membuat keputusan dalam situasi ini. Kami akan mempelajari semua opsi dan mengumumkan keputusannya dalam beberapa hari. Saya memimpin sebuah sistem, dan saya harus mendukung semua elemen untuk memberikan yang terbaik, tetapi ada hal-hal yang terjadi di balik layar. Kami akan membicarakannya secara internal, ujarnya. Media Vietnam sindir Bahrain yang ogah-ogoh ke markas timnas Indonesia di SUGBK. Berdasarkan jadwal resmi, laga tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dalam laga tersebut. Bahrain kemudian mengajukan permohonan agar laga tersebut tidak digelar di Indonesia. Keterangan tersebut dikonfirmasi dari laman resmi BFA di Instagram. BFA mendesak hal tersebut mengingat ancaman yang gencar terhadap akun media sosial, laman resmi, hingga sistem korespondensi elektronik pemain dan federasi oleh warganet Indonesia. Tindakan Bahrain dapat sorotan dari media Vietnam. Bomda 24H menyindir Bahrain yang takut bertandang ke markas timnas Indonesia. Timnas Bahrain takut bermain di Indonesia, tulis judul berita di Bomda 24H. Tulisan tersebut mengacu pada keterangan resmi BFA di akun Instagram mereka. Mereka juga menuliskan perkiraan hasil yang akan didapatkan oleh BFA. Menurut mereka, FIFA kecil kemungkinan untuk menerima permintaan Bahrain. Media tersebut menyebut bahwa FIFA harus bekerja sama penuh dengan tim tuan rumah, dalam hal ini adalah timnas Indonesia. Indonesia tentu akan menolak permintaan Bahrain. FIFA belum merespons permintaan Bahrain. Kendati demikian, pengamat yakin kemungkinan permohonan BFA disetujui cukup rendah, tulis Bomda 24H. Karena FIFA harus bekerja sama dengan tuan rumah, dalam hal ini Indonesia, terkait perubahan lokasi. Indonesia kemungkinan tidak menyetujui permintaan Bahrain, lanjutnya. FIFA memang pernah mengubah lokasi pertandingan dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Namun, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan politik di negara tuan rumah saat ini. Sebagai contoh, ada Palestina yang memilih bermarkas di Malaysia selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 karena situasi dalam negeri tidak kondusif. Jika disetujui, maka kasus tersebut bakal jadi presiden bagi negara lainnya untuk meminta pertimbangan serupa dengan Bahrain di masa depan. Pada kenyataannya, FIFA pernah mengubah lokasi beberapa laga kualifikasi Piala Dunia, tulis Bomda 24H. Hanya saja keputusan itu pada umumnya terkait dengan keamanan dan alasan politis alih-alih permintaan satu pihak. Dalam kasus Bahrain, jika FIFA menyetujuinya, ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain, tutupnya. Kata Arkan Kakak setelah masuk 60 talenta muda terbaik versi The Guardian. Arkan Kakak masuk dalam daftar Next Generation 2024 banding 60 of the best young talents in world football versi The Guardian.
Nama Kakak bersanding dengan pemain muda bersinar yakni bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Salah satu yang membuat namanya naik adalah bergabungnya Kakak di Piala Dunia U17 2024. Pemain asal Persis Solo tersebut mencetak 2 gol di ajang tersebut dan menjadi ujung tombak timnas U17 Indonesia. Dalam laporan The Guardian, Arkan Kakak dinilai memiliki masa depan yang cerah. Dengan tinggi 1,88 meter, dia bisa menjadi penyerang yang tajam di masa depan. Namun, hal semua proses harus bisa dilewati dan terus berkembang bersama Persis. Salah satu yang jadi sorotan adalah namanya yang kalah bersaing dengan Jens Raven di timnas U20 Indonesia. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di tengah kekhawatiran tentang apakah ada rasa lapar untuk meningkatkan sentuhan pertama dan kesadarannya secara umum. Dia tidak masuk dalam kualifikasi untuk Piala Asia U20 tahun 2025, tetapi ada harapan besar bahwa Kakak dapat melakukannya, tulis laporan The Guardian. Arkan Kakak mengakui bahwa hal tersebut cukup membanggakan. Apalagi, dia bisa mendapatkan perhatian khusus meski masih berusia muda. Ini jadi kesempatan agar terus berprestasi dan membuktikan diri di lapangan. Dua nama yakni Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand juga pernah masuk daftar tersebut. Sangat senang dan bangga karena bisa masuk ke dalam 60 talenta terbaik dunia ini, kata Arkan Kakak. Pemain kelahiran Blitar ini cukup mendapatkan banyak menit bermain bersama Persis. 20 laga di tim senior jadi bukti bahwa dia ingin bisa terus berproses. Dia optimis bisa terus berkembang dan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini menjadi motivasi untuk Kakak bisa lebih baik dalam mengembangkan kualitas di karir sepak bola. Tentunya menjadi semangat untuk berprestasi ke depan, tutupnya. Shin Tae-yong janji timnas Indonesia bakal hajar Bahrain di SUGBK. Timnas Indonesia sebelumnya hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Hasil imbang lawan Bahrain ini terasa seperti kekalahan buat timnas Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong tak ragu menyebut timnas Indonesia dirampok dalam laga melawan Bahrain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memang telah mengkritik kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Setelah pertandingan bahkan sempat terjadi keributan karena para pemain hingga ofisial tim Merah Putih protes ke wasit. Namun, akhirnya gol tetap disahkan dan pertandingan itu berakhir pada menit ke-100. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang melawan Bahrain. Ini membuat tim Merah Putih tak puas. Oleh karena itu, Shin Tae-yong bertekad membalaskan dendam saat menjamu Bahrain nantinya. Jay Itzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain pada leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Shin berjanji akan membuat tim asuhannya menghajar Bahrain nantinya. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Tentu saja kepercayaan diri Shin Tae-yong ini karena ia percaya dengan kualitas tim asuhannya. Apalagi skuad Garuda dipastikan bakal mendapat tambahan pemain keturunan yakni Kevin Dix yang tengah diproses naturalisasinya. Dengan begitu, timnas Indonesia juga nantinya akan mendapat kekuatan tambahan melawan Bahrain. Apalagi, saya percaya dan sangat yakin dengan para pemain kita, kata Shin Tae-yong. Dengan rasa percaya diri ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut pun meminta supporter untuk menantikan laga balas dendam tersebut. Jadi, para supporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang, tuturnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Ini didapatkan seusai tim Merah Putih menahan imbang Arab Saudi 1-1
Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Kemudian tim asuhan Shin Tae-yong ini menelan kekalahan perdana melawan Cina pada laga keempat pada 15 Oktober lalu. Untuk itu, timnas Indonesia masih membutuhkan kemenangan agar bisa meraih poin. Pasalnya, tim Merah Putih ditargetkan untuk bisa mengemas 15 poin agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agar target tersebut terwujud, tentu saja dalam 6 laga sisa ini setidaknya timnas Indonesia harus bisa tampil maksimal dan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Ivar Jenner konfirmasi absen, Justin Hubner belum tentu balik. Timnas Indonesia perlu sempurna saat sambut Jepang di GBK. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner memastikan dirinya bakal absen saat lawan Jepang pada November mendatang saat Garuda menjamu Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK. Hal ini dikarenakan pemain Jong FC Utrecht itu mendapat akumulasi kartu kuning. Ivar mendapat kartu kuning pertama saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam Maret 2024 lalu. Kemudian saat lawan Cina pada 15 Oktober kemarin, Ivar mendapat kartu kuning lagi setelah melakukan pelanggaran kepada salah satu pemain tim Dragons. Melalui Instagram pribadinya, Ivar Jenner pun mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa berlaga lawan Jepang pada 14 November mendatang. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia karena dukungan mereka, kata Ivar. Sayangnya saya menerima 2 kartu kuning yang membuat saya menerima akumulasi. Dan dipastikan saya tidak bisa berlaga di pertandingan selanjutnya lawan Jepang. Sampai jumpa lagi di November, tambahnya. Untuk melawan Jepang, selain Ivar yang absen, Justin Hubner yang masih cedera belum juga bisa dipastikan akan bisa bergabung. Hal ini sebagaimana diucapkan Shin Tae-yong pada Kamis 17 Oktober 2024 kemarin. Terkait Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir ke timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Tetapi, pada November mendatang pun sebenarnya sama, kata Shin Tae-yong. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga. Dan pastinya porsi latihannya kurang. Jadi, kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, imbuhnya. Meski demikian, Shin Tae-yong bertekad lebih menyiapkan kembali dengan sempurna untuk 2 laga selanjutnya di SUGBK yakni lawan Jepang dan Arab Saudi. Jepang di sisi lain tentunya akan tampil full time jika melihat skuad terakhir pada Oktober ini. Persiapan tim harus baik nantinya, ujar Shin Tae-yong. Tetapi, memang faktanya Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita secara FIFA ranking serta prestasi juga. Jadi, kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik. Jadi, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin, imbuhnya. Justin Hubner diragukan bisa tampil lawan Jepang, ini penjelasan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Kemudian laga ke-6 tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih setelah meraih hasil kurang memuaskan. Skuad Garuda sebelumnya memang harus menelan pil pahit dalam 2 laga pada Oktober ini. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dalam laga ketiga grup C pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, tim asuhan Shin Tae-yong harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina pada laga keempat grup C pada 15 Oktober lalu. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia harus bangkit apabila ingin bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pasalnya, tim Merah Putih saat ini menempati posisi kelima di klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Padahal mereka ditargetkan bisa lolos ke putaran keempat dengan harus finish di posisi 4 besar nantinya. Namun, jelang lawan Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong justru memberikan kabar kurang menyenangkan. Hal ini karena ia belum bisa memastikan bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. Ini karena Justin Hubner sebelumnya absen melawan Bahrain dan Cina. Kehilangan bek Wolverhampton Wanderers tersebut memang membuat timnas Indonesia harus menelan hasil kurang memuaskan melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya Hubner gak masuk skuad dan ia mengalami cedera pasca melawan Australia pada September lalu. Terkait Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir ke timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meragukan Justin Hubner bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong menilai Justin Hubner bakal membutuhkan waktu untuk pemulihan dari cedera meski sudah fit nantinya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bisa memainkan Justin nantinya. Akan tetapi ia tetap akan melihat kondisi Hubner terlebih dahulu nantinya. Tetapi pada November mendatang pun sebenarnya sama, kata Shin Tae-yong. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, katanya. Dan pastinya porsi latihannya kurang. Jadi kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, tuturnya. Lebanon tarik diri, timnas U17 Indonesia terdampak di kualifikasi Piala Asia U17 2025, runner-up terbaik lawan juru kunci tak dapat poin. Lebanon menarik diri dari keikutsertaan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mereka menarik diri per 16 Oktober 2024 lalu dikarenakan adanya serangan roket dari Israel yang menewaskan ratusan orang di wilayah mereka. Dengan absennya Lebanon di kualifikasi Piala Asia U17 2025, maka seluruh tim terdampak perubahan aturan termasuk timnas U17 Indonesia. Dalam skenario awal, sebanyak 43 tim telah dibagi dalam 10 grup di mana setiap grup terdiri dari 5 atau 4 tim. Runner-up terbaik akan bergabung dengan tuan rumah Arab Saudi untuk mengikuti putaran final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung April tahun depan. Dengan kehilangan satu tim yakni Lebanon, maka penentuan peringkat 2 terbaik nantinya terjadi perubahan aturan. Untuk runner-up grup yang beranggotakan 5 peserta, hasil pertandingan melawan 2 tim terbawah posisi 4 dan 5 tidak akan dihitung. Sedangkan untuk runner-up grup yang terdiri dari 4 peserta, hasil pertandingan menghadapi peringkat keempat juga tidak dihitung. Lebanon tergabung di grup H bersama tuan rumah Laos, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Sehingga kini grup H hanya menyisakan 3 tim saja. Sementara itu, timnas U17 Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan tuan rumah Kuwait. Andai pasukan Nova Arianto nantinya berjuang lewat jalur runner-up terbaik, maka poin melawan peringkat keempat grup G juru kunci tidak akan dihitung. Dengan begitu, untuk lebih amannya, timnas U17 Indonesia diharapkan lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup G. Sejumlah persiapan sudah dilakukan timnas U17 Indonesia dari TC di Spanyol hingga ke Qatar. Kini Garuda Asia siap berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 23-27 Oktober 2024. Pada Kamis 17 Oktober 2024, Nova Arianto telah mengumumkan 23 nama final yang akan berlaga di ajang tersebut. Sebagian besar diisi oleh skuad yang meraih peringkat 3 di ASEAN Cup U160 2024 Juni lalu di Solo. Berikut daftar 23 pemain timnas U17 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pembelaan Shin Tae-yong untuk netizen Indonesia yang serang media sosial Bahrain. Sebagai informasi, aksi netizen tersebut merupakan buntut kekecewaan usai hasil imbang timnas Indonesia melawan Bahrain.
Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia ditahan Bahrain dengan skor 2-2. Kekecewaan netizen bukan sekedar karena timnas Indonesia gagal menang, melainkan adanya beberapa keputusan janggal wasit Ahmed Alkaf. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan Ahmed Alkaf yang tetap melanjutkan permainan meski pertandingan sudah seharusnya diakhiri. Perlu diketahui hanya ada 6 menit tambahan waktu pada babak kedua duel Bahrain versus timnas Indonesia. Namun Ahmed Alkaf tak menghentikan pertandingan tepat waktu hingga akhirnya Bahrain mencetak gol penyama pada menit ke-99. Netizen Indonesia lalu mulai meluapkan emosinya ke beberapa pihak. Bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain menjadi salah satu korbannya. Menanggapi situasi ini, Federasi Sepak Bola Bahrain lalu mengajukan permohonan ke FIFA dan AFC untuk memindahkan venue laga tandang melawan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain tak ingin bermain di Indonesia karena khawatir dengan keamanan para pemainnya. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memastikan keamanan anggotanya, terutama tim nasional. Asosiasi sedang dalam proses menghadap FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima yang telah dialami Federasi Bahrain, serta ancaman, kata-kata penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat memengaruhi keselamatan anggota timnas ketika mereka bertemu Indonesia dalam pertandingan tandang di Jakarta. Bunyi pernyataan FC Bahrain melalui akun Instagram resminya. Tak berselang lama, Shin Tae-yong langsung memberikan tanggapan terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain tersebut. Shin Tae-yong menilai keinginan Bahrain untuk pindah venue tak masuk akal. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pembelaan mengenai ulah netizen Indonesia. Menurutnya, apa yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Pasalnya, timnas Indonesia memang dirugikan oleh wasit ketika melawan Bahrain. 100% tidak masuk akal karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Dan memang masuk akal apa yang mereka lakukan netizen Indonesia menyerang media sosial Bahrain karena waktu itu keputusannya tidak adil. Jadi itu memang sesuai saja. Kami pun datang bertandang ke mereka pun harus bertandang ke kami, kata Shin Tae-yong.